Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih melanjutkan kajian kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Lanjutan di waktu terakhir pengajian, kita masih sampai ke fasal berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Muallif hadzal kitab Zakar wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Allah Ibrahim, beliau pernah berdoa untuk kota Makkah secara khusus. Perlu diketahui bahwa Ibrahim atau Nabi Allah Ibrahim, sebagian kalangan ada yang coba membuat satu teori ajaran Brahmana itu dari Ibrahim, sehingga muncul juga firqah-firqah lainnya yang tentu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sampai sekarang masih ada di wilayah Jazirah Arab. Nama agamanya agama Ibrahimiyah, mengatasnamakan nama dan ajaran Nabi Allah Ibrahim. Maka kita harus yakini bahwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama Islam, maka agama-agama terdahulu terhapus hukumnya, ajarannya terhapus, tergantikan dengan ajaran Islam. Itu harus kita tanam di dalam pikiran dan hati kita. Jadi kalau ada ajaran sekalipun yang menyatakan ini ajaran Nabi Ibrahim, ini ajaran Nabi Musa, ini ajaran Nabi Isa yang masih asli, tapi kita hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau setelah masa Nabi Muhammad, maka tetap tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Karena para nabi semuanya mereka kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca di satu kitab Ensiklopedia Teologi Dunia, ditulis oleh Imam Siristani. Nama kitab tersebut Al-Milal wan Nihal. Di bagian paling akhir memang ada satu tokoh dari India bernama Brahmana. Jadi Brahmana itu nama seorang manusia. Dijelaskan oleh Imam Siristani di dalam kitab Al-Milal Nihal, ini Brahmana bil Hind atau bihind, bermukim di India. Dia orang soleh. Kalau di India kan dijadikan semacam simbol dewa, simbol ketuhanan. Ternyata diuraikan oleh seorang tokoh sejarawan Islam ternama bernama Al-Imam As-Siristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, bahwa orang tersebut dia adalah seorang wali, seorang soleh di zaman dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Namanya Brahmana. Ini manusia sudah mencapai maqam manusia yang suci sehingga diistilahkan diangkat ke nirwana. Orang ini berbeda dengan Nabi Ibrahim. Jadi Brahmana bukan Nabi Ibrahim, karena ada pendapat yang mengatakan Brahmana itu Nabi Ibrahim. Brahmana berbeda dengan Nabi Ibrahim. Brahmana seorang wali, seorang soleh, sedangkan Nabi Allah Ibrahim adalah seorang nabi dan sudah dikenal di seluruh agama samawi. Sehingga nama Nabi Ibrahim ini beberapa pendapat menyatakan berasal dari bahasa Suryani. Dia bukan dari bahasa Arab. Bahasa Suryani. Dia terdiri dari dua kosakata, Abu dan Rahim. Artinya Abun Rahimun. Arti dari Ibrahim, bapak yang sangat penyayang. Karena Nabi Allah Ibrahim terkenal punya sifat kasih sayang yang sangat luar biasa kepada umat, kepada manusia. Bahkan terkenal sebagai seorang nabi yang sangat gemar menjamu tamu. Dan orang pertama yang memberikan teladan dan cara di dalam memuliakan tamu itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi artinya Abun Rahimun, bapak yang penyayang. Beliau disebutkan di dalam Al-Quran namanya oleh Allah Ta'ala paling banyak, nomor 2. Kami coba mengkaji, ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Baqi menulis kitab berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quranil Karim. Di situ beliau membuat hitungan-hitungan nama-nama para nabi di dalam bab khusus. Beliau simpulkan nama nabi yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran siapa? Nabi Musa. Nomor 1 paling banyak Allah sebutkan namanya, ya Musa, ya Musa idrib bi asaqal al-hajar. Ya Musa itu 132 kali. Paling terbanyak. Jadi kalau ada pertanyaan menyatakan siapa nabi yang namanya paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, jawabannya adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan paling banyaknya disebut di surat Al-Baqarah. Karena di surat Al-Baqarah itu memang kisah-kisahnya yang Allah informasikan berkaitan dengan Nabi Musa dan Bani Israel, kaumnya. Setelah Nabi Musa, nama Nabi yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Allah Ibrahim. Kurang lebih Allah sebutkan 69 kali. 69 kali. Dan seluruh para nabi, tidak terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, terkecuali 8 orang nabi yang tidak berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, karena mereka ada sebelum Nabi Ibrahim ada, kurang lebih 8. Tapi selain dari 8 para nabi, mereka itu adalah anak keturunan Nabi Allah Ibrahim. Maka julukan atau laqab yang biasa disandarkan kepada Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Disebut apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Hanya 8 nabi yang tidak berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Yang pertama Nabi Lut. Nabi Lut bukan keturunan Nabi Ibrahim, karena Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim, tapi ada hubungan besanan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim.
Nabi Lut diutus oleh Allah Ta'ala ke negeri Sadum yang ada di wilayah Jordania. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim Allah utus di beberapa tempat, di Mesir, di Syam, dan juga nanti ke kota Makkah untuk menemui putra beliau Nabi Allah Ismail. Nabi yang kedua yang tidak punya hubungan keturunan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yunus bin Matta. Ada dua orang nabi yang binnya itu bukan ke bapak tapi ke ibu. Hanya ada dua orang nabi. Kalau yang lainnya binnya ke bapak, tapi dua orang nabi ini binnya ke ibu. Yang pertama siapa? Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Matta itu sebagian ulama mengatakan bukan ayahnya tapi ibunya. Yang kedua Nabi Isa ibnu Maryam. Selebihnya binnya itu ke ayah di kalangan para nabi. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat Nabi Yunus termasuk keturunan Nabi Ibrahim, tapi mayoritas ulama pakar sejarah Islam juga berpendapat Nabi Yunus tidak termasuk keturunan Nabi Allah Ibrahim. Ini sudah dua nabi. Yang ketiga Nabi Soleh, bukan keturunan Nabi Ibrahim. Yang keempat Nabi Hud. Yang kelima Nabi Nuh. Yang keenam Nabi Idris. Yang ketujuh Nabi Allah Syith alaihissalam. Dan yang kedelapan Nabi Adam. Bisa bayangkan hanya 8 nabi saja yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Selebihnya itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, ke atasnya Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf. Ke bawah lagi ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Semuanya nasabnya ke Nabi Ishak bin Ibrahim. Kenapa Nabi tidak ikut ke nasab itu? Karena magomnya Nabi harus sendiri. Gak boleh ada yang punya magom yang sama dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad saja sendiri terlahir dari Nabi Ismail. Selebihnya para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semuanya itu, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, mereka nasabnya kembali kepada Nabi Allah Ishak ibn Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah istimewakan tersendiri, hanya terlahir dari sesuatu yang sifatnya tunggal, yaitu Nabi Ismail. Sama halnya nasab Nabi bersambung kepada Nabi Allah Sis alaihissalam. Nabi Allah Sis alaihissalam juga terlahir secara tunggal. Semua anak Adam dan Hawa lahirnya kembar. Tapi ketika Nabi Allah Sis lahir sendiri. Kenapa? Karena dari situlah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau akan terlahir lewat jalur nasab Nabi Allah Syith alaihissalam. Nah, ini kami baca di beberapa kitab seperti kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang menjelaskan nasabnya Nabi SAW, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari Al-Mufassir di dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, dan juga kitab yang ditulis oleh Imam Sirristani berjudul Al-Milal wan Nihal. Kalau ingin tahu penjelasan itu, baca kitab Al-Milal wan Nihal, dan sebagian ada di kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan sebagian lagi ada di dalam kitab Tarikhul Umami wal Muluk dan Al-Kamil fi Tarikh yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Athir. Ini Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam
Disebutkan di dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Malik bin Anas di dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Al-Imam Malik kelahiran pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Di dalam kitab Al-Muwatta ada satu riwayat yang memang bukan sabda Nabi, tapi ucapannya tabi'in. Imam Malik mendapatkan riwayat ini dari gurunya, namanya Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id mendapatkan riwayat ini dari gurunya Sa'id ibni Musayyib. Sa'id ibni Musayyib tabi'in. Bisa dibaca Musayyib, bisa dibaca Musayyab. Dua-duanya benar. Bisa dibaca Al-Musayyib, bisa dibaca Al-Musayyib. Sa'id ibni Musayyib, beliau menyatakan kana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam awwalun nasi adhafa dhaifa. Adalah Nabi Ibrahim manusia pertama yang menjamu tamu. Jadi beliau itu terkenal di dalam Al-Quran. Allah ceritakan malaikat bertamu ke beliau. Beliau buat daging panggang dan tidak pernah makan sendiri. Pasti ada tamu yang diajak ke rumah untuk makan bersama. Dan tidak mengenal yang diajak makan itu apakah muslim atau non muslim. Semuanya diajak makan. Kalau awalnya masih memilih yang bertauhid saja yang diajak makan, yang dilayani sebagai tamu. Tapi kalau orang-orang musyrik beliau tidak layani. Tapi Allah tegur. Tegurnya Allah kepada Nabi Ibrahim bukan teguran yang sama seperti teguran Allah kepada hamba-hamba yang Allah azab. Ini teguran namanya tarbiyah, pendidikan. Para nabi itu dicintai oleh Allah dan ma'sum. Apa itu ma'sum? Tidak punya salah. Jadi itu hanya tarbiyah, pendidikan kepada kita, bukan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau menjamu orang musyrik. Ketika tahu dia makan tidak baca doa, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada tamunya, engkau beragama tauhid? Dia mengatakan tidak, saya penyembah patung. Kalau begitu mohon maaf, saya tidak bisa menjamu kamu. Silakan keluar. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Jawahir, Al-Lu'lu', Al-Jawahir wal Lu'lu', Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Syekh Adimiyat. Maka tamu ini pergi. Ketika itu Allah wahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim, kenapa engkau tidak menjamu itu tamu? Dia mengatakan, ya Allah, ini orang musyrik, dia menyembah bukan kepadamu, dia menyembah kepada patung. Apa kata Allah Ta'ala berfirman, wahai Ibrahim, umur dia ini di atas 60-70 tahun. Selama dia hidup menyembah patung, saya tetap berikan rizki makan kepadanya sampai ia hidup saat ini. Kenapa dia hanya ketemu kamu sekali saja kau tidak memberikan ia makan? Nabi Ibrahim mengejar tamu itu disebutkan dalam riwayat tuh milan, bermil-mil. Mungkin dia naik kendaraan, wallahu alam. Akhirnya ketemu juga, meminta maaf dan kembali diajak ke rumah Nabi Ibrahim. Tapi orang tersebut tidak mau kembali. Setelah itu semuanya Nabi Ibrahim muliakan yang namanya tamu, walaupun dia bukan beragama yang sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Ini akhlaknya beliau. Nabi Ibrahim ini bisa dibaca namanya dengan 5 cara. Yang pertama yang sering Allah sebutkan di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran disebut dengan
Ibrahimu. Huruf ro-nya panjang, Ibrahimu. Itu yang sering Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dan sering kita ucapkan nama Nabi Ibrahim pakai lafaz itu, Ibrahim. Bacaan yang kedua, Ibrahamu. Ibrahamu. Bacaan yang ketiga, Ibrahim tanpa alif. Kalau yang pertama tadi kan panjang ro-nya, Ibrahimu. Ada ya juga di huruf h-nya, Ibrahimu. Tapi bacaan yang ketiga tanpa alif, tanpa ya, langsung Ibrahimu. Bacaan yang keempat dibaca fathah, Ibrahamu. Huruf h-nya dibaca fathah, Ibrahamu. Bacaan yang kelima dibaca dhamma huruf h-nya, Ibrahumu. Nah, tapi yang populer dan yang ashah adalah yang Ibrahimu. Jadi bisa dibaca dengan 5 bacaan itu, tapi yang al-ashah, yang lebih sahih dan sering disampaikan oleh ulama, yaitu yang pertama dan yang kedua, ketiga, 4, 5 jarang dipakai. Kebanyakan di kitab yang ke-1, kedua, ketiga. Dan Nabi Allah Ibrahim, beliau ini adalah orang pertama yang mengajarkan dan memberikan sunnah khitan, sunat. Itu sunat itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Kana Ibrahimu alaihi salam ikhtatana. Adalah Nabi Ibrahim, beliau mengsunnahkan berkhitan. Wa huwa ibnu 8 sanatan. Ketika beliau berkhitan usia beliau 80 tahun. Bil qudum, menggunakan kapak dalam satu pendapat. Kalau ulama lain menyatakan al-qudum nama tempat, bukan kapak tapi nama tempat. Tapi sebagian muhadditsun menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibnu Hajar al-Asqalani, yang dilahirkan tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Di situ ada riwayat makna al-qudum adalah maknanya kapak. Ya, maknanya kapak. Jadi beliau orang pertama yang mencontohkan sunat, bersunat. Termasuk wanita itu yang mencontohkan istri beliau, Siti Hajar. Sunatnya wanita itu ada dalam syariat Islam. Itu yang pertama kali melakukan dan mencontohkan itu adalah Siti Hajar. Dan yang pertama kali menggunakan anting-anting di telinga wanita itu adalah Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim orang pertama yang mencukur kumis. Kata Sa'id ibn Musayyib, kana Ibrahim alaihi salam awwalun nas qassa syaribah. Adalah Nabi Ibrahim orang pertama yang mencukur kumis. Kemudian sebagian lagi ulama menambahkan wazada ba'dul ulama'i qalama adzafirah. Dan orang pertama yang memberikan contoh menggunting kuku itu adalah semuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Al-Imam Malik bin An-Nas. Ini kitab Al-Muwatta termasuk kitab hadis yang klasik, termasuk kitab hadis yang awal-awal dihimpun di dalam buku hadis-hadis Nabi. Yang pertama kali menghimpun itu adalah Abu Bakar bin Hazm. Beliau adalah seorang yang bermukim di kota Madinah. Jadi Khalifah Umar ibn Abdul Aziz yang lahir tahun 60 atau 61 Hijriah, wafat 101 Hijriah. Ketika menjadi khalifah pada tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah, beliau membuat undang-undang khusus
undang-undang yang secara resmi mengajak para ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikodifikasi menjadi sebuah kitab. Itu di masa beliau. Ini termaktub di dalam kitab Sahihul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Jadi beliau mengirim surat kepada semua ulama yang ada di berbagai wilayah Islam. Di Syam ada Imam Auza'i, di Madinah ada Abu Bakar bin Hazm, di Irak ada juga Sufyan Ats-Tsauri, di Mekah ada Ibnu Jurayj, di Madinah ada juga Imam Malik bin Anas, dan juga ada di Madinah Syihabuddin Az-Zuhri. Banyak ulama-ulama hadis dikirimkan surat yang isinya perintah untuk mencatat kembali hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikodifikasi dan dibukukan menjadi kitab. Isi dari surat tersebut beliau menyatakan, "Unzur ma kana min hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama." Tulislah, lihatlah hadis-hadis Nabi, kemudian tulislah. Saya khawatir jika hadis-hadis Nabi Muhammad tidak ditulis dan dicatat, saya khawatir jika nanti akan punah ilmu ini dan juga akan hilang para ulama membawa hafalan-hafalan hadisnya. Maka hadis pun ikut hilang. Maka mulailah pada waktu itu ulama-ulama mereka mengumpulkan dan menulis hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri yang lahir tahun 50 Hijriah, sebagian ulama sejarah mengatakan lahir tahun 49 Hijriah, wafat pada tahun 125 Hijriah. Beliaulah yang pertama kali membukukan kitab hadis. Beliau yang pertama. Setelah itu diikuti oleh Abu Bakar bin Hazm di kota Madinah. Kemudian diikuti oleh Imam Malik bin Anas. Selama 40 tahun beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah terkumpul selama 40 tahun, beliau menyatakan, "Shannaftu hadzal kitab fa'aradtuhu ala 70 faqihan min fuqaha'il Madinah fa kullum wata'uni ay wafaquni fa samaitul Muwatta." Setelah dikumpul, dipresentasikan di hadapan 70 ulama ahli fikih kota Madinah. Ternyata diperiksa, mereka semuanya sepakat akan isi hadis-hadis tersebut dan kevalidan hadis-hadis itu. Maka dinamakan kitab tersebut Al-Muwatta, kitab yang disepakati oleh ulama. Jadi di rumah saya ada itu kitab Al-Muwatta, dia kurang lebih ada 5.000 hadis. Ini diriwayatkan oleh murid-muridnya Imam Malik. Di antara murid Imam Malik yang sangat berperan namanya Yahya Al-Qattan. Yahya Al-Qattan. Kalau di bidang fikih yang sangat terkenal dan usul fikih Al-Imam Syafi'i. Ibnu Mubarak juga termasuk tabakat daripada muridnya Imam Malik. Bahkan Abu Hanifah walaupun lebih tua dari Imam Malik, tapi Abu Hanifah memposisikan Imam Malik sebagai gurunya. Kalau usia lebih tua Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Al-Imam Syafi'i lebih muda lagi. Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Imam Ahmad lebih muda lagi, lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Jadi kitab Al-Muwatta itu sampai sekarang ada. Matbu', dicetak, yubah, dan dijual sampai sekarang. Tapi kitabnya Syihabuddin Az-Zuhri matruk wa mafqud. Bukan matruk, mafqud, hilang. Jadi gak sampai kepada kita, hilang di zamannya. Termasuk juga kitab hadis yang ditulis Abu Bakar bin Hazm, juga mafqud, tidak ditemukan. Jadi banyak kitab-kitab ulama terdahulu yang punah, yang hilang banyak. Ada seorang ulama hadis yang dia stres, ulama hadis, stres yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Namanya Al-Imam Ali Al-Madini. Al-Imam Ali Al-Madini. Seandainya kitab beliau itu masih ada, mungkin nama beliau sering kita sebutkan, rawahu
Al-Imam Ali Al-Madini. Tapi kenapa jarang disebutkan di dalam hadis? Karena ada peristiwa yang memang membuat beliau menjadi sakit, yaitu beliau habiskan puluhan tahun mengumpulkan hadis dari berbagai negara. Beliau kumpulkan hadis-hadis Nabi, pulang ke rumah sudah jadi catatan kitab yang isinya hadis-hadis yang beliau tulis selama puluhan tahun di berbagai belahan dunia. Ternyata disimpan di dalam rumahnya kebakaran. Kitab yang sudah ditulis ya puluhan tahun terbakar habis. Sakit beliau waktu itu. Sakit, meninggal dunia. Sama seperti Imam Sibawi. Imam Sibawi ini beliau seorang yang sangat gemar dan hobi membaca buku. Jadi bukan orang Arab, tapi jadi pakar bahasa Arab dunia. Bukan orang Arab. Imam Sibawi orang Persia. Tapi beliau menjadi ulama rujukan ilmu nahu. Nama kitabnya Alkitab. Bukan Alkitab yang Nasrani ya. Alkitab judul kitabnya Imam Sibawi. Tapi bukan beliau yang berikan judul. Ulama setelah beliau. Beliau meninggal masih muda, tidak sampai 40 tahun usianya. Di bawah 40 tahun meninggal dunia. Beliau gemar membaca kitab, gemar membaca buku. Akhirnya menikah. Menikah dengan seorang wanita yang memang tidak paham bagaimana sih ulama itu. Ulama yang hakiki itu ya membaca buku itu layaknya seperti makanan pokok sehari-hari. Wajib untuk dibaca itu buku-bukunya. Ternyata sang istri ini cemburu sama kitab-kitabnya Imam Sibawi. Setiap hari Imam Sibawi waktunya lebih banyak habis membaca buku dibanding bersama istrinya. Maka istrinya mulai cemburu, mulai tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Imam Sibawi. Imam Sibawi keluar dari rumah, ada satu keperluan atau hajat, maka istrinya berinisiatif mengumpulkan semua kitab Imam Sibawi, kemudian dibakar oleh istrinya. Dibakar habis kitabnya Imam Sibawi. Sang imam kembali pulang ke rumah, ingin mencari buku-bukunya di tempat yang biasa beliau letakkan kitab-kitabnya itu. Dia lihat tidak ada. Di mana ini buku? Kemudian dia pergi ke halaman rumah, halaman belakang rumah, ternyata dia lihat sudah ada debu atau abu dan ada sisa-sisa bekas-bekas lembaran buku. Maka ditanya kepada istrinya, ini kenapa kitab-kitab saya seperti ini? Maka istrinya mengatakan, saya bakar semuanya karena kau waktunya habis dengan kitab. Saya cemburu sama kitab. Kata Imam Sibawi, kalau begitu hari ini saya ceraikan kamu. Nah, kalau ulama yang hakiki begitu, dia lebih cinta kitab daripada yang lain. Lebih cinta kitab daripada yang lain. Jangan sebut istri, nanti marah. Dari yang lain. Dia lebih cinta kitab dari yang lain. Imam Sibawi ceraikan. Ceraikan. Jadi jangan lihat dia mencintai kitabnya, itu salah. Penilaiannya bukan begitu. Mereka mencintai isi kitabnya, bukan kitabnya. Isi kitabnya apa di situ? Allah wa Rasulullah. Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Sibawi jadi korban juga. Banyak karya tulisnya hilang gara-gara istrinya membakar kitab-kitabnya. Makanya karyanya yang terkenal hanya Alkitab. Itu juga diselamatkan oleh murid. Diselamatkan oleh murid. Jadi dilematis juga. Ilmu kalau hanya dicatat tanpa dihafal, ini berbahaya juga. Suatu saat kalau dia terbakar atau hilang, ilmunya juga ikut hilang. Al-Imam Ghazali dapat nasihat dari perampok. Imam Ghazali dapat nasihat dari perampok. Saya baca di kitab Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra karya Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah. Imam Ghazali dulunya hanya sibuk mencatat ilmu tanpa menghafal, mencatat. Satu ketika pergi di tengah perjalanan ada perampok.
Dirampok semua tuh rombongannya Imam Ghazali, harta-hartanya, termasuk Imam Ghazali pada waktu itu membawa buku catatannya yang sudah lama ia tulis fawaid-fawaid ilmu di buku itu. Maka perampok mengambil itu buku catatan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, wahai perampok, kau ambil yang lain boleh, tapi ini jangan. Perampok bingung nih, kenapa? Ini isinya apa? Kata perampok, isinya buku. Kenapa ini jadi barang berharganya engkau? Imam Ghazali mengatakan, ya seluruh ilmu puluhan tahun yang saya pelajari saya tulis di buku itu. Jadi semua ilmu catatan di situ, di buku itu. Kata perampok apa? Ilmu itu bukan di buku. Ilmu itu di dalam hati. Ternyata kadang-kadang nasihat lewat dari arah yang tidak terduga. Nasihat itu masuk ke dalam hatinya Imam Ghazali, benar juga. Maka beliau meminta dikembalikan oleh perampok itu buku. Pulang ke rumah, semua pelajaran yang beliau pelajari dan dicatat, beliau hafal semuanya. Jadi harus dua-dua, ilmu harus dihafal dan harus dicatat. Dicatat juga penting. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ma hufidha farra wa ma kutiba qarra. Ilmu yang dihafal bisa hilang, tapi catatan dia abadi. Selama bukunya masih ada, catatannya ada. Kalau lupa, bisa dibuka kembali. Al-Imam Syafi'i rahimahumullah juga menyatakan, al-ilmu saydun wa kitabatu kaiduhu faqayyidu suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu adalah hewan buruan dan tulisan atau menulis itu adalah talinya, maka ikatlah dengan kuat hewan buruanmu, kata Imam Ghazali. Artinya apa? Dengan banyak mencatat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Ada yang bertanya kepada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma taqyidul ilm? Wahai Rasulullah, talinya ilmu apa? Atau sesuatu yang bisa mengikat ilmu itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kitabah. Talinya adalah apa? Mencatat, menulis. Jadi di dalam Al-Quran sudah diajarkan oleh Allah di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kalau kita hitung, kata perintah baca 2 kali di situ. Di ayat tersebut ya, 2 kali. Maknanya yang pertama, ini metodologi belajar yang benar. Yang pertama, cara belajar atau mempelajari atau membaca satu kitab, caranya pertama, kita jangan dulu hafal. Tapi al-qiraah littafahum wattadabbur watta'ammul. Baca, pahami dulu. Kita sudah baca, sudah faham, baru perintah baca yang kedua. Perintah baca yang kedua, al-qira'a litahaffuz, dibaca untuk dihafal. Setelah itu Allah isyaratkan, 'allama bil qalam. Sudah baca untuk faham. Yang kedua, baca untuk hafal. Yang ketiga, 'allama bil qalam. Dia Allah ajarkan dengan pena. Isyaratnya apa? Hafalan itu ditulis. Kalau mau hafalan-hafalan Al-Quran, hafalan-hafalan hadis, dia menempel di kepala kita. Itu kita baca, paham, kemudian kita baca, hafal. Setelah itu tulis dari hafalan kita. Dia lebih membekas di benak kita. Setelah itu apa? Al-amal. Ilmu itu diamalkan. Dengan pengamalan itu, maka akan terjaga ilmu itu. Dan yang kelima, ta'lim. Kalau sudah faham, sudah hafal, sudah ditulis dan sudah diamalkan, yang kelima ini satu hal yang sangat penting, diajarkan. Itu ada satu riwayat dinyatakan, man alima wa amila wa 'allama awrathallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengetahui satu ilmu, kemudian dia amalkan ilmu tersebut dan dia ajarkan kepada orang lain,
maka Allah akan wariskan kepadanya satu ilmu yang tidak pernah ia pelajari. Jadi metode belajar yang benar seperti itu. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi kajian kita tentang Nabi Allah Ibrahim. Ini karena sudah masuk waktu juga ya. Insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat wal afiyah, al-istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.